Pernah nggak tengah malam kamu scroll X terus nemu postingan yang bilang semua burung diganti drone? Ya. Atau piramida dibikin alien. Kamu ketawa, tapi ada bagian kecil di kepalamu yang mikir, jangan-jangan benar ya? Nah, konspirasi. Cerita-cerita aneh yang bikin kita ragu sama dunia. Tapi kenapa sih kita suka percaya? Apa yang bikin kita yang katanya logis malah ikut tenggelam di cerita seperti itu? Hari ini kita nggak cuma ngebahas konspirasi, kita juga ngebahas kenapa kita manusia. Ya. Konspirasi itu kayak bayangan di dinding. Kita tahu itu cuma bayangan, tapi entah kenapa kita ngerasa ada sesuatu di baliknya. Dari dulu, orang cerita soal rahasia besar. Penyihir yang ngatur cuaca, raja yang disembunyikan. Sekarang, vaksin punya chip, atau dunia dikendalikan oleh orang-orang di ruang rahasia. Kayaknya dunia ini film thriller, dan kita lupa beli tiketnya. Tapi serius, kenapa nggak cuma soal orang iseng di internet? Ada sesuatu di dalam diri kita, di otak, di hati, di cerita yang kita bikin, yang bikin kita pengen percaya. Mungkin itu soal takut, mungkin soal harapan, atau mungkin soal kita yang cuma pengen dunia ini masuk akal. Yuk kita kulik. Pertama, apa sih yang otak kita cari di balik cerita-cerita ini? Bayangin hidup ini kayak buku tanpa daftar isi. Kita hidup, kita jalan, tapi kadang kita nggak tahu ceritanya kemana. Otak kita benci itu. Makanya otak kita punya hobi, nyari pola. Lihat awan, kita bilang itu kelinci. Lihat bintang, kita bilang itu rasi. Lihat dunia yang kacau, kita bilang pasti ada yang ngatur. Psikolog bilang ini namanya pattern recognition. Ya, kita suka nyambungin titik meskipun titiknya nggak ada. Apalagi pas kita takut atau bingung, kayak pas pandemi, krisis, atau berita buruk lainnya. Dunia nggak kasih jawaban yang jelas, jadi kita bikin sendiri. Misalnya, ini pasti ulah Illuminati. Ya, soalnya lebih gampang bilang ada dalang ketimbang bilang, ya Tuhan, dunia ini emang random. Tapi, ada yang lebih dalam. Konspirasi kasih kita kendali. Kalau ada musuh di luar sana, kita ngerasa bisa melawan. Kalau cuma kebetulan, kita cuma bisa pasrah. Makanya, otak kita pilih cerita yang bikin kita ngerasa jadi tokoh utama, bukan penutup buku yang lupa ditulis. Tapi ini bukan cuma soal otak. Cerita konspirasi, emang dari mana sih asalnya? Jauh sebelum ada X, sebelum ada internet, manusia udah curiga. Di abad pertengahan, orang bilang penyihir bikin gagal panen. Di zaman perang, orang tuduh tetangganya mata-mata. Ya, curiga itu kayak benih. Sekali ditanam, gampang tumbuh. Tapi tahu nggak? Beberapa konspirasi dulu beneran ada. Tahun 1970-an, skandal Watergate, pemerintah Amerika nyadap lawan politik dan ketahuan. Ya, atau MK Ultra proyek CIA yang nyoba ngontrol pikiran orang pakai obat-obatan. Iya, ini bukan film. Ini beneran. Jadi wajar kalau orang mikir, kalau ini bener, apalagi yang disembunyiin. Konspirasi lahir dari retakan kepercayaan. Pas pemerintah bohong, pas perusahaan nutupin skandal, orang mulai nulis cerita sendiri. Dan cerita itu nggak cuma soal takut, kadang itu soal harapan bahwa dunia nggak sesimpel yang kita lihat. Meskipun, ya, harapan itu kadang jadi burung diganti drone. Tapi sekarang cerita ini nggak cuma ditulis di buku, mereka menyebar di ujung jari kita. Bayangin dunia sebelum internet. Konspirasi nyebar lewat bisik-bisik, surat, atau pamflet. Sekarang cukup satu postingan, satu video, dan dalam hitungan jam jutaan orang sudah baca. Tapi bukan cuma itu, internet punya trik sendiri. Algoritma.
Mereka tahu apa yang bikin kita penasaran. Klik sekali video soal bumi datar, besok feedmu penuh sama alien, rahasia pemerintah, sampai teori soal Antartika. Tiba-tiba kamu jadi detektif amatir, ngecek X sampai subuh. Tapi ini nggak cuma soal kita. Algoritma dirancang bukan bikin kita ketagihan. Dan konspirasi, mereka makanan favorit algoritma. Internet bikin kita gampang nyari bukti. Tapi bukti itu kadang cuma foto biasa dikira kode rahasia. Dan karena gampang share, satu cerita bisa jadi kebenaran buat jutaan orang. Ini nggak cuma soal teknologi, ini soal kita yang pengen ngerasa tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Kayak kita pegang kunci rahasia dunia. Jadi, kenapa kita percaya konspirasi? Mungkin karena otak kita suka nyari makna. Ya meskipun maknanya nggak ada. Mungkin karena sejarah ngajarin kita buat curiga. Atau mungkin karena di dunia yang penuh tanda tanya, konspirasi kasih kita jawaban. Kadang jawabannya burung drone. Kalau kamu pernah percaya konspirasi apa? Atau kamu tipe yang ketawa doang pas baca teori aneh? Silakan tulis di kolom komentar. Kami pengen tahu cerita kalian. Jangan lupa like, subscribe, and tekan lonceng. Biar kalian lanjut ngobrol soal dunia dan rahasia yang kita bikin sendiri. Bye-bye.